Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas episode kasus pendidikan seni rupa, yaitu kasus pada saat siswa praktek menggambar bentuk media pensil di kelas. Kasusnya adalah siswa kesulitan meniru dan mentransformasi bentuk benda 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi di atas kertas. Nah, kasus ini ditemukan pada saat praktek menggambar bentuk. Kita menggunakan gambar atau benda model, ya. Dan siswa di sini kesulitan menerjemahkan atau menginterpretasi bentuk 3 dimensi benda nyata ke 3 dimensi secara piktorial atau 3 dimensi visual atau image, ya, image 3 dimensi saja, ya, pada kertas gambar, ya. Jadi 3 dimensi piktorial ke 3 dimensi 3 dimensi benda nyata ke 3 dimensi piktorial atau 3 dimensi gambar, ya, yaitu kesan 3 dimensi, ya, yaitu image 3 dimensi. Mereka sulit menggambarkannya, terutama awalnya dari sulitnya atau kesulitan menangkap bentuk 2 dimensi dari benda-benda tadi. Bagaimana menerjemahkannya? Nah, seperti biasa, kita punya materi dasar sebelumnya atau prasyarat, yaitu bagaimana cara mudah menggambar dengan pensil. Dan kita berikan semuanya yang materinya cukup banyak, ya. Dan ini adalah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dengan mengenal bentuk-bentuk dasar, ya, atau bangun-bangun dasar, ya, di mana ini akan memberikan pengalaman siswa bagaimana melatih dan merasakan tangannya, goresan halus tangannya, ya, membuat asiran-asiran, membuat kesan-kesan benda 3 dimensi, gelap terangnya, sehingga ada kesan pejal, ya. Kalau yang kubus, ya, kelihatan sisi mana yang gelap, sisi mana yang terang, dan mana yang ada gelapnya. Bahkan bayangannya nanti, ya, di sekitar sini. Dan kalau yang silinder akan tampak silindernya, yang bola akan tampak bolanya dengan gelap terang. Jadi pemanfaatan unsur gelap terang dari dari unsur-unsur seni rupa itu gelap terang yang digunakan, ya, itu dengan menggunakan pensil, ya, semuanya dengan unsur gelap terang, ya, gitu. Berikutnya, nah, kesulitan lain lagi jika benda-benda atau bangun-bangun tadi digabungkan, ya, atau bangunan dasar tadi digabungkan, ya, sehingga menyatu dalam satu frame, gitu. Tetapi ini tidak akan kita bahas. Yang akan kita bahas bagaimana mereka menerjemahkan, menginterpretasikan benda 3 dimensi menjadi 2 dimensi dan bagaimana solusinya. Berikutnya, permasalahan umum, yaitu pada saat kita praktek di kelas, yaitu praktek menggambar bentuk menggunakan benda model, ya, ada beberapa siswa yang kesulitan bagaimana menangkap bentuk 3 dimensi ini, ya, dan diinterpretasikan atau dikonversikan atau ditransformasikan ke atas bidang gambar 2 dimensi, yaitu kertas dengan media pensil, ya, dengan media pensil. Ya. Ada beberapa di sini tampak ada 3 orang yang kesulitan, ya, 3 orang kesulitan, ya, mereka menerjemahkan benda 3 dimensi ke 2 dimensi itu. Nah, sebelumnya seperti ini, ya. Dan secara garis besar, kasus-kasus permasalahannya bisa diinventarisir sebagai berikut. Yang pertama, pada fakta atau kenyataan pada praktek menggambar bentuk, itu banyak siswa mengalami disinterpretasi bentuk nyata 3 dimensi. Yang kedua, distransformasi atau mengalami kesulitan di dalam pemindahan bentuk 3 dimensi secara visual nyata, yaitu ke bentuk 3 dimensi piktorial atau 3 dimensi gambar, yaitu kesan 3 dimensi. Dan mereka lemah dalam teknik pengolahan kebentukan. Dan berikutnya adalah kurang motivasi untuk melatih kepekaan visual kebentukan dan melatih teknik pengolahan kebentukan, yaitu melatih
arsiran, gelap terang, dan tekanan pensil, ya, dan gerakan halus atau motorik halus tangannya. Dan berikutnya, kesulitan mengembangkan keteknikan menggambar yang disebabkan karena ada perasaan atau opini dari dalam diri mereka, yaitu bahwa mereka merasa tidak berbakat, merasa tidak ada turunan. Nah, itulah yang menghambat motivasi mereka untuk berlatih, karena sudah terpotong terduluan oleh opini atau anggapan itu, karena mereka tidak akan bisa walaupun latihan. Nah, itu adalah klasik, dan kita harus patahkan perasaan itu bahwa semuanya bisa, yang namanya keterampilan bisa dilatih, dan tidak mutlak harus berbakat dan turunan. Dan itu semua harus ditanamkan kepada diri siswa, bahwa semuanya bisa dilatih dan bisa menjadi lebih baik. Nah, yang akan kita bahas hanya bagian pertama dan kedua, yaitu disinterpretasi dan distransformasi. Yang lainnya pada kesempatan lain. Ya, atau kita lebih ininya pada disinterpretasi, yaitu permasalahan bagaimana menerjemahkan benda tiga dimensi ke dua dimensi dengan menggunakan media alat bantu, media bantu. Jadi kita akan bahas kesulitan siswa pada poin yang pertama saja. Mari kita lihat. Dan pengalaman belasan tahun saya mengajar praktek, maka ditemukanlah pada kurang lebih tahun 2000. Kebetulan saya sebelumnya juga suka menggunakan kamera video dan kamera foto karena sebagai fotografer budaya, ya. Maka saya manfaatkan keterampilan saya itu dengan praktek menggunakan video dan dengan kamera atau handycam dan kamera foto, ya. Dan di sini kita akan menemukan permasalahan dan kasusnya. Yang pertama, kasusnya adalah disinterpretasi bentuk tiga dimensi, ya. Dan di kanan ada solusinya adalah dengan media pembantu interpretator bentuk tiga dimensi ke dua dimensi, ya. Sedangkan alat atau model bantu yang kita gunakan atau yang dipakai adalah kamera foto atau kamera video atau yang bisa disebut dengan handycam, ya. Gitu. Nah, tetapi perkembangan teknologi tidak hanya kamera foto ini dan kamera video yang bisa digunakan, sekarang bahkan terbuka dan zaman digital ini, zaman era smartphone ini, kita bisa menggunakan smartphone untuk mengambil foto, mengambil gambar itu. Dan siswa rata-rata memiliki smartphone ini untuk membantu praktek pembelajaran seni rupa tersebut. Dan mereka disarankan untuk memotret terlebih dahulu, lalu mereka menirunya, gitu. Ya, berikutnya. Nah, kita aplikasikan pada praktek. Kita menggambar bentuk ini dengan benda model, maka kita sarankan, kita sampaikan kepada mereka manfaatnya smartphone atau kamera dalam membantu menginterpretasikan bentuk tiga dimensi dan menjadi dua dimensi. Ya, kita sampaikan bahwa bisa pemecahan masalahnya bisa kita dapatkan dan menjadi mudah buat anak-anak atau siswa praktek. Ya. Nah, benda model disarankan dipotret dulu oleh semua siswa dari sudut pandang masing-masing, baru siswa mereka melihat gambar tadi, hasil jepretan mereka, dan dipindahkan ke media kertas gambar tadi. Yang dilihat adalah benda dari ini tiga dimensi, yang dilihat adalah dua dimensinya. Dan ya, kita bisa menjelaskan bahwa kita buat bentuk global dulu, di mana kita akan kelihatan bentuk dasar, yaitu bentuk global, ya, kontur-konturnya, yaitu batas-batasnya. Jadi kita tidak melihat gelap terang secara keseluruhan, bahkan background kita abaikan, ya, sehingga mereka bisa melihat bentuk globalnya secara keseluruhan. Dan berikutnya mereka
bisa langsung mengoreskan dengan pensil secara pelan-pelan, ya, sehingga mereka bisa melihat bentuk global, ya, komposisinya ini seperti ini, ya, gitu. Dari ini, ya, sini. Nah, jadi mana yang di depan, mana yang di belakang ini jelas, ya, begitu. Sehingga mereka tidak kesulitan di dalam menerjemahkan depan belakang, karena yang dilihat ada 2 dimensi, ya, ya, dilihat 2 dimensi. Dari gambar ini aja, dari fotonya sudah dilihat, ya. Jadi walaupun sini ada kelihatan di belakang, ini di depan, ya, tapi di gambar sudah kelihatan kontur-konturnya, ya, bentuk globalnya, gitu, ya. Jadi kalau melihat dari bendanya agak sulit, ya, karena 3 dimensi, ada yang jauh, ada dekat. Nah, sekarang dari foto ini lebih mudah, ya, karena kita bisa melihat ini konturnya, ya, seperti ini, ya, konturnya, ya, jadi 2 dimensi, ya. Nanti anak-anak atau siswa akan lebih mudah menggambarkannya dari ini, ya, gitu. Berikutnya, nah, hasilnya alhamdulillah luar biasa, dan dari segi kualitas cukup mengagumkan, dan dari segi motivasi belajar mereka merasa termotivasi dan senang, bahkan enjoy, ya. Karena apa? Karena mereka merasa lebih mudah, sehingga asik karena mendapatkan pencerahan solusi, interpretasi, dan transformasi dimensi, ya, dari 3 dimensi ke 2 dimensi, sehingga hasilnya secara kualitas akan lebih baik. Dan ini dapat dirasakan oleh mereka sendiri sebagai praktikan atau siswa pada saat belajar menggambar atau praktik menggambar bentuk menggunakan media pensil, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat atau berguna buat semuanya. Alhamdulillah kalau bermanfaat, dan silakan digunakan metode ini atau pendekatan ini. Dan kalau memang bermanfaat silakan bagikan dan share kepada teman-teman. Dan jangan lupa pantang terus di channel Yaya WS ini, dan nyalakan loncengnya agar terus bisa memperbarui informasi tentang pendidikan. Dan terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.